pesan moral terpenting tentang jati diri PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik. Partai yang seutuhnya menyatu dengan rakyat. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, kepada seluruh anak-anak dari PDI Perjuangan, jangan pernah tinggalkan rakyat. Sikap ini selain sebagai muara dan komitmen ideologis juga dari realitas sejarah. Ketika PDI berhadapan dengan rezim otoriter yang tidak segan menggunakan segala cara, maka rakyatlah penopang kita. Mereka disebut atau saya sebut akar rumput. Pasti banyak pertanyaan, kenapa Ibu selalu ngomong akar rumput, akar rumput? Akar rumput itu identik dengan rakyat. Saya orang pemerhati, sehingga hal kecil saja saya perhatikan. Dari kecil saya melihat, saya senang tanaman. Akar rumput termasuk simbol kehidupan. Saya selalu memperhatikan, dan rumput itu juga adalah makhluk Allah, dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa coba? Rumput tidak pernah menyerah serta dapat tumbuh dimanapun. Ia mampu tumbuh di gunung, di tanah gersang, subur, dan sampai juga di laut. Jangan lupa, di laut ada namanya akar rumput laut. Rumput memiliki daya survival yang tinggi, sehingga meskipun dibakar, dipotong, dimatikan, dicabut, tetap akan selalu tumbuh karena akarnya selalu siap untuk tumbuh kembali. Tolong ingat, itulah rakyat. Akar rumput itu selalu bergandengan dengan erat. Kalau kita lihat, rumput tidak pernah sendiri loh. Mereka berhimpun, menjalin satu dengan satu. Yang ini dicabut, yang ini merana, tapi tidak mati. Dengan erat, kokoh, kuat, dan sama dengan akar rumput di PDI Perjuangan, mengakar dan solid bergerak. Karena itulah betapa pentingnya turun ke bawah, ke akar rumput, ke rakyat. Perkuatlah akar rumput, sebab itulah kekuatan real kita. Camkan hal ini sebagai sebuah nafas kontemplasi kita. 51 tahun kita bisa menjadi begini, bukan karena elit, bukan karena presiden, bukan karena menteri, tapi karena rakyat yang mendukung kita. Anak-anakku dimanapun kalian berada yang saya cintai, Bung Karno telah mewariskan falsafah keberpihakan dalam diri Pak Marhain. Sosok yang mewakili jutaan petani, nelayan, dan buruh, dan seluruh elemen rakyat lainnya yang mendambakan kecukupan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan penghidupan yang layak secara kemanusiaan. Inilah warisan dan tugas terpenting politik kita. Terlebih ketika kita menghadapi, sebenarnya ini hari-hari yang biasa setiap 5 tahun. Tapi ternyata saya sering berbicara pada diri saya, kok pemilu ini sepertinya kok selalu dijadikan ajang. Padahal regulasinya itu sudah mantap, sudah ngerti siapa yang mesti coblos gitu. Pemilu adalah alat bagi rakyat Indonesia untuk menyampaikan seluruh aspirasi politiknya. Dalam proses ini, terhadap siapapun yang akan menjadi pemimpin ke depan haruslah dipertimbangkan dengan matang. Rakyat Indonesia yang saya cintai, ini saya bicara sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Jangan tergiur, jangan hanya melihat sosoknya, tetapi pikiran dan hatinya harus menjadi satu. Cermati rekam jejaknya, moral dan etikanya,
tanggung jawabnya dan kemampuan memahami harapan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Dalam keseluruhan, syarat-syarat menjadi pemimpin, PDI Perjuangan bersama P3, Perindo, Hanura, dan para relawan meyakini bahwa Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD lah yang memenuhi syarat itu. Mereka berdua satu kesatuan Dwitunggal, sebab tidak ada negara maju tanpa adanya pemimpin yang memperjuangkan hukum agar berkeadilan. Tidak ada negara maju tanpa kepemimpinan yang manunggal dengan rakyat. Coba kita pikirkan di seluruh dunia. Kalau ada pemimpin tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dan justru tidak menaungi rakyatnya, pasti yang namanya negara itu lalu goncang. Itu bukannya apa, lihat saja sendiri, banyak negara yang seperti itu.